Fenomena berburu koin jagat semakin banyak ditemukan di beberapa kota dan membuat heboh. Ada yang senang karena berhasil menemukan koin yang dicari, namun juga berdampak pada rusaknya sejumlah fasilitas umum. Bagaimana seharusnya pengoperasian game berburu koin ini dilakukan agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan? Apakah aplikasi ini aman untuk perlindungan data pribadi? Kita akan bahas bersama dengan psikolog anak dan juga remaja. Sudah ada Mbak Novita Tandri. Selamat pagi Mbak Novita. Selamat pagi Mbak Disti. Iya, kemudian ada Kepala Satpol PP Kota Surabaya, Pak Muhammad Fixer. Selamat pagi Pak Fixer. Selamat pagi Mbak Disti. Oh iya, kemudian juga terakhir ada pengamat keamanan siber Vaksin.com, ada Pak Alphonse Tanujaya. Selamat pagi Pak Alphonse. Selamat pagi. Ya, ini kita membahas yang lagi heboh nih Mbak Novita, Pak Alphonse dan juga Pak Fixer soal koin jagat. Koin jagat ini kan lagi heboh banget, lagi booming banget karena pengguna permainan koin jagat ini harus mencari, ada challenge-nya, mencari koin yang disebar oleh pihak aplikasi koin jagat begitu ya. Nah, kemudian disebarnya ini di taman dan tidak hanya di Jakarta, ada juga di Surabaya. Nah, dari Satpol PP sendiri Pak Fixer, Anda sudah memetakan pengamanan untuk fasilitas umum yang sudah rusak dan saat ini harus diamankan. Di mana saja lokasinya Pak Fixer di Surabaya? Iya Mbak Disti, di Surabaya ini itu kan sudah 2 minggu berjalan ini koin jagat ini. Dan kemudian kita sudah melakukan inventarisir taman-taman kita yang rusak ya. Nah, upaya kita ke depan, kita juga ikut masuk ke dalam koin jagat aplikasi ini agar kita tahu, anggota tahu di mana saja kemudian koin itu kemudian diaktifkan dan sasarannya di taman mana. Karena sebelum kita masuk, kita itu jujur aja kewalahan ya. Tiba-tiba ramai di taman ini, tiba-tiba muncul lagi di lokasi yang berbeda. Ini membuat kita ini akhirnya tugas kita yang lain ini kan jadi jadi kacau gitu ya. Apalagi kemudian kita lihat bahwa itu tidak aktif di pagi hari atau siang hari, di malam hari pun juga aktif gitu kan. Sehingga kemudian kita pada saat itu membagi anggota, tapi namun setelah kita masuk ke dalam koin, kita sudah bisa melihat akan diaktifkan di lokasi mana. Yang kedua, sekarang taman-taman ini kita pasang LH Lane atau Satpol PP Lane di sekitar taman. Jadi fasilitas umum yang ada taman kita pasang itu supaya kemudian jangan sampai pencari koin ini merusak. Karena kita sudah bisa tahu bahwa banyak taman di Surabaya yang dirusaki, diinjak-injak, tong sampah dibuang. Kalau kita lihat perilaku itu semacam, mohon maaf ya, macam zombie gitu. Diperhatikannya ke bawah, jalannya enggak. Mereka juga anak-anak ini atau yang cari ini kan orang dewasa juga ya, sama anak-anak itu tidak memperhatikan lingkungan sekelilingnya, bisa jadi kecelakaan. Bahkan kemudian ini diletakkan tidak hanya di tengah taman, tapi di pinggir-pinggir sungai ya. Kita sangat khawatir kemudian ini saling rebutan, terus terjadi dorong-mendorong, ada yang jatuh ke dalam sungai yang kemudian tidak bisa berenang. Ini kan akan menimbulkan masalah lain. Di Surabaya sendiri ini sudah ada motor yang hilang ya, warga yang gara-gara fokus cari koin, motornya justru diambil sama pencuri. Jadi ini kejadian fenomena ini sangat meresahkan ya bagi kota Surabaya ya. Oke, jadi bahkan tadinya mau untung malah jadi buntung ya Pak Fixer ya? Iya. Itu salah satu motor para warga yang mencari itu jadi hilang itu. Itu sudah dilaporkan juga itu. Oke, ini sangat disayangkan sekali begitu ya, pencari koin yang tadinya mau untung justru malah merugikan fasilitas umum begitu ya, taman-taman jadi rusak, bahkan koinnya juga ada yang ditaruh di pinggir sungai yang kemudian juga nantinya dikhawatirkan malah berdampak membahayakan begitu ya Pak Fixer ya? Benar Pak Disti. Jadi kita ini sekarang itu kan dengan mengikuti di dalam aplikasi, kita itu berusaha untuk kemudian Satpol PP hadir lebih duluan di titik lokasi itu untuk menghalau warga yang datang mencari koin itu. Kita juga ada CCTV kita di tempat-tempat publik, di taman,
itu juga kita aktifkan untuk mencari sebenarnya pelaku yang meletakkan koin itu di mana saja ya. Sebab taman kita ini rusak kan dibiayai oleh APBD. Ada petugas kita yang secara rutin menjaga taman ini baik menjadi rusak. Kasihan ini kan. Sebenarnya ini dirugikan bagi warga Surabaya sebenarnya ini. Iya, bahkan wali kota Surabaya sampai mengungkapkan tamanku rusak kabeh gitu ya, gara-gara koin jagat ini ya, Pak Fixer ya. Benar Mbak Disti. Dan kemudian pemerintah kota membuatkan surat ke Kementerian Komdiji untuk melaporkan terkait dengan keresahan aplikasi yang ditimbulkan di kota Surabaya ini. Artinya usulannya ya itu ditutup saja gitu loh aplikasi ini. Diblokir saja begitu ya aplikasinya ya. Iya, benar Mbak Disti. Oke, saya ke Mbak Novita. Mbak Novita, ini kan sebenarnya ini bukan fenomena baru ya, karena sebelumnya ada permainan Pokemon Go yang juga di luar negeri juga sempat bikin heboh begitu. Nah, ini di Jakarta, Surabaya dan kota-kota besar baru hype lagi nih koin jagat. Nah, tadi yang kemudian menarik adalah pencari koin ini sampai tidak bisa berpikir secara logis begitu ya. Ini loh taman dirusak, rumputnya diinjak-injak, kemudian tong sampah sampai dibuka-buka sampai ke pinggir sungai untuk demi mencari koin jagat. Ini bagaimana ini, Mbak Nov? Iya, kalau ini tadi pertanyaannya Mbak Adis ditanyakan dibandingkan dengan Pokemon Go yang 2016, 2017 ya Mbak. Kita ingat juga di awal-awal keluarnya Pokemon Go itu menimbulkan juga luar biasa ya. Tetapi kalau dibandingkan sekarang dengan koin jagat di mana Pokemon Go sudah mulai declining karena pandemi 2020 sampai di titik ini, saya melihat perbedaannya karena ada finansial di sana. Jadi ada uang tunai yang diberikan, Mbak. Dan secara psikologis ada uang tunai di sana dan ini adalah transaksi ekonomi yang kita bisa mendapatkan apapun dengan uang yang didapatkan. Ini yang membuat euforia buat saya akhirnya tidak memikirkan fasilitas umum yang rusak saat ini. Jadi buat saya memang harus benar-benar dilihat satu game yang ingin masuk, apalagi ini kalau kita lihat jagat teknologi PT LTD yang datangnya dari Singapura, negara tetangga gitu ya. Aturan apa yang harus dilakukan dari satu game yang masuk di negara kita sehingga tidak seperti ini, mungkin jadi satu pembelajaran buat kita. Lalu kalau kita lihat lagi Pokemon Go lebih kepada fokusnya hiburan, Mbak, eksplorasi, bahkan ada interaksi di sana. Dan ada beberapa negara malah setuju melihat magernya generasi sekarang yang sedentari gitu ya, Mbak, lebih banyak duduk, tidak banyak bergerak. Malah ini dijadikan saat itu Pokemon Go orang bergerak. Jadi semacam cardio exercise dan tidak ada unsur-unsur di sana bicara tentang uang. Lalu fokusnya juga kepada membangun komunitas, Mbak. Kalau kita lihat di saat itu ya 2016-2017 ya, dan dampak negatif lebih kepada di awal-awal mungkin takutnya sampai nanti anak-anak kecanduan berlebihan memainkan sehingga tidak fokus kepada yang menjadi skala prioritas mereka. Jadi saya pikir karena uang ini, Mbak, justru harus benar sangat disikapi oleh pemerintah. Kita dalam hal ini adalah Kementerian Digital dan Komunikasi untuk melihat bahwa kalau dampak dalam arti negatif lebih banyak dibandingkan dengan dampak positifnya, mungkin harus diberikan aturan yang lebih baik dibandingkan dengan aturan yang ada di Singapura. Kalau Singapura kan kita lupa flush aja nih, Mbak, kita lupa siram toilet itu kena denda. Ya nggak sih, kita meludah di jalanan itu kita didenda. Dan kita sebagai warga negara Indonesia pergi ke Singapura, kita taat dengan aturan yang ada di sana. Jadi buat saya, karena di Indonesia sendiri fasilitas umum, hal-hal yang menjaga ketertiban ini belum baik, mungkin aturannya harus lebih ketat, Mbak. Jadi tidak boleh sampai merusak fasilitas umum sampai diangkat. Kan kalau kita lihat kemarin itu keramik-keramik bisa diangkat naik di atas pohon dan ini sangat-sangat membahayakan apalagi bagi anak-anak.
Belum lagi saya melihat di dalam ruang konseling saya juga sudah banyak kecanduan, Mbak. Jadi adiksi di sini sudah berlebihan. Aha. Mungkin nanti kita bisa bicarakan. Oke, ini khawatir sekali begitu ya, karena motivasinya uang, jadi Betul. faktor ekonomi sampai kemudian pencari koin jagat ini sudah tidak lagi memikirkan, oh fasilitas umum, oh taman ini dirusak. Itu yang kemudian karena memang orientasinya uang untuk mendapatkan koin itu ya, Mbak Nov. Betul, betul Mbak Disi, betul sekali. Tapi buat saya juga memang selain pemerintah, tentunya anak-anak ini yang saya lihat kebanyakan adalah anak-anak remaja yang melakukan ini datangnya kan dari rumah ya. Dan pendidik pertama dan terutama adalah orang tua yang harus ya ada pengontrolan di sini. Akses untuk bisa memberikan handphone, akses untuk bisa menggunakan pulsa, dan akses untuk bisa mengatur jadwal mereka harusnya datang dari orang tua. Jadi buat saya datang dari rumah dulu, dari orang tua, kok bisa gitu loh. Sampai mereka menggunakan apps ini, koin jagat ini sehingga melupakan apa yang menjadi prioritas utama mereka tentunya. Banyak hal-hal yang lain yang membangun keterampilan, belajar tentunya dari nilai-nilai akademiknya. Oke. Jadi ya. Oke, kalau tadi kita sudah membahas soal bagaimana dampak negatifnya begitu ya, koin jagat ini karena memang ada motivasi ingin memperoleh keuntungan berupa uang begitu ya ketika mencari koin jagat. Nah, kalau dampak positifnya ada nggak sih sebenarnya dari koin jagat ini? Oke, ini karena dia sangat baru sekali. Saya yakin pasti juga ada. Seperti kalau kita lihat Pokemon Go di 2016-2017 itu yang hype-hype-nya gitu ya tinggi sekali di saat itu. Kita kayak merasa bahwa oh ini baikkah, pasti ada pros and cons. Tetapi kalau melihat sekarang si koin jagat ini, saya melihat sampai ada perusakan dan tentunya tujuannya adalah pengerusakan ini kan akhirnya biaya, ada uang yang dikeluarkan dari pemerintah untuk perbaikannya lagi, yang tidak setara tentunya dengan nilai yang didapatkan daripada pemain game koin jagat ini, Mbak Adisti. Jadi buat saya belum melihat, karena kalau udah namanya pengerusakan, ada sesuatu yang tidak bisa dipakai oleh khalayak ramai masyarakat, ya tentunya ini bukan sesuatu yang baik. Harus ada sesuatu yang diperbaiki di dalam aturan mainnya sehingga tidak bisa ditoleransi, Mbak, tolerir semua pengerusakan dari fasilitas umum dengan cara apapun, termasuk dengan game. Oke, saya sepakat ini ya, harus ada kemudian perbaikan di dalam aplikasi koin jagat ini, soal aturannya seperti apa harus jelas begitu ya. Saya ke Mas Alphonse. Mas Alphonse, ini gimana nih sebenarnya, bisa nggak sih aplikasi ini kemudian dikomunikasikan dulu ke Komdigi, aturannya dibuat dulu semacam apa begitu ya, termasuk juga jangan sampai niatnya baik begitu tapi kemudian malah merusak fasilitas umum aturannya. Ini memang niatnya baik dan Jagat ini sebenarnya salah satu aplikasi location sharing. Jadi dulunya Zenly contohnya, sekarang location sharing dan mereka kesulitan mendapatkan user base, lalu dia pakailah Treasure Hunt ini dan terbukti ini cukup efektif dari sisi mendapatkan user. Hari ini mereka ada 5 juta user. 5 juta user? Memang 5 juta download di Indonesia saja. Dan memang kita lihat menimbulkan banyak kekacauan ya. Jadi banyak GBK juga protes dirusak, banyak taman-taman, kasihan ya Pak Fixer dan teman-teman juga setengah mati dirusak. Nah, kalau saya melihat dari sisi lain di mana ini yang main tuh rata-rata Gen Z dan lebih muda, Gen Alpha. Jadi tuh kita komunikasi dengan mereka tuh sebenarnya udah jomplang, udah beda generasi. Jadi ngomong tuh nggak nyambung. Mereka tuh nyambungnya ke sana gitu loh. Itu salah satu poin yang perlu kita sadari. Dan kita perlu evaluasi juga. Nah kok malah yang dari Singapura yang tahu duluan nih cara ngumpulin masanya nih, kok kita enggak gitu. Itu poin pertama. Poin kedua adalah ini memang perlu ada koordinasi. Komdigi ini yang pegang lehernya. Kalau Komdigi bilang, kamu menimbulkan kekacauan, aku blokir, selesai sudah. Jadi aplikasi ini nggak bisa jalan. Cuman kita perlu pikirkan juga, ini sebenarnya merupakan satu kekuatan yang menarik
terobosan marketing. Kenapa saya bilang terobosan marketing? Anda bayangkan begini, ada mall baru buka atau lagi ada pameran, oke? Lalu kan mallnya sepi atau restorannya sepi baru buka. Lalu kerjasama dengan pemilik Jagat ini, oke, ada 2 koin di sini gitu loh. Nah, tentu akan beramai-ramai orang ke sana di pameran ini. Oke, ada 10 poin sepanjang PRJ atau apa gitu. Orang karena rame-rame atau ada tempat wisata baru buka gitu kan sepi kan. Oh, ada 10 koin. Nah, orang langsung rame-rame ke sana. Itu yang ada satu yang bisa kita manfaatkan. Lalu pengelolanya memang harus positif juga. Saya rasa mereka juga kaget. Kagetnya kenapa? Dia nggak nyangka segitu besar dampaknya gitu loh. Mereka dari Singapura, jadi saya dengar sih hari ini sudah dipanggil Kominfo, ya kan? Dan saya sarankan mereka berkoordinasi. Jadi contohnya begini, kalau kita lihat abis sepak bola, kita senang dengan supporter Jepang. Kenapa? Semua udah pulang, mereka sibuk beresin sampah gitu loh. Nah, tirulah seperti itu si Jagat ini. Kamu udah bikin event, ngerusak, kamu ganti. Kalau perlu kamu benerin rumputnya ini ganti, kalau perlu tanamannya kasih double lebih banyak atau apa. Nah, hal-hal seperti itu. Lalu koordinasi dengan pihak berwenang. Kepolisian laporkan, dengan Pak Satpol laporkan, nih ada keramaian nih. Supaya nanti jangan ada yang dapat koin berantem lagi atau apa gitu. Nah, hal-hal seperti itu yang perlu dipertimbangkan dan kita lihat ini satu hal yang menarik. Dan saya kalau bisa sih usaha aplikasi di Indonesia pertimbangkan juga. Ini cara yang menarik untuk komunikasi dengan Gen Z dan Gen Alpha gitu. Mereka nggak mau dengar, kamu pasang iklan di koran, di TV itu mereka jadul, mereka nggak mau nonton lagi gitu loh. Cara-cara begini kamu bisa komunikasi dengan mereka. Oke, menarik sekali begitu ya ketika aplikasi yang dari Singapura ini juga tidak menyangka begitu ya bakal seheboh ini di Indonesia. Anda punya catatan mulai kapan kemudian pengguna atau user aplikasi koin Jagat ini growth dengan begitu cepat begitu sampai tadi Anda sebutkan ada 5 juta pengguna saat ini? Mereka mulai itu akhir Desember 2024. Lalu tiap kali dapat koin, ya pinter itu sebenarnya motivasi uang dan marketnya segmented. Kalau misalnya Pokemon Go itu kepuasannya kan kepuasan mendapatkan monster, mendapatkan Pokemon, bisa upgrade, itu kepuasan yang digital dan itu gamenya sama. Mereka GPS based, lalu dapatkan kepuasan ini. Kalau ini kepuasannya keuntungan finansial, jadi jelas akan lebih mengundang orang. Lalu mereka tercatat sampai kemarin itu 5 juta user dan mereka sudah ada bisnis modelnya. Bisnis modelnya apa? Jadi kamu bisa namanya jadi super jagat. Gimana caranya? Kamu bayar 70.000 sebulan jadi super jagat. Lalu dia waktu kamu buka mapnya kan ada koin-koinnya di mana aja. Ada, tapi radiusnya nih kalau kamu bukan super jagat nih radiusnya 500 meter contohnya. Kalau kamu super jagat, radiusnya 100 meter. Terus ada hintnya, ini dekat sini ada apa, ada bebek, ada apa gitu. Nah, jadi itu kira-kira 70.000. User base-nya 5 juta. Katakan 2% saja yang menjadi super jagat, bayar 70.000, itu 100.000 orang. 1 bulan itu mereka terima 7 miliar. Nah, jadi kalau dia tebarkan koinnya dengan bijak, model bisnisnya bisa baik, dia bisa bertanggung jawab, koordinasi dengan pihak berwenang, tidak merusak, lalu bisa monetisasi dengan cara lain yang tadi dia kerjasama mau tempat wisata, mau mall, ayo sini kita bantu. Ini saya pikir ini bisa berjalan dengan baik. Cuman kalau mereka kurang bertanggung jawab, saya setuju ini harus ditindak gitu loh. Jadi Anda lebih setuju si koin Jagat ini diblokir saja atau kemudian harus ada perbaikan lagi soal aturannya? Hari ini kan Komdigi akan memanggil koin Jagat, aplikasi koin Jagat kalau tidak salah. Kedepannya kita kan harus menyerahkan negara ini ke yang lebih muda, ya kan? Dan kalau kita nggak bisa komunikasi dengan mereka, kita maunya ngomong dengan cara kita, yang kasihan ya negara kita yang rugi gitu loh. Lalu Indonesia juga perlu berkaca, orang Indonesia termasuk saya ya, bahwa loh kok malah negara lain yang tahu duluan nih cara berkomunikasi, cara mengumpulkan massa yang sangat efektif dan ini sangat murah. Mereka taruh di mall, kamu mau promosikan mall baru, bisa 100 juta miliaran gitu, belum tentu yang datang banyak. Ini kamu cuma taruh 10 koin, 1 koin 10 juta, 10 juta, kamu taruh koin
100 koin 100 juta, yang datang 5 juta potensialnya gitu loh. Jadi gambarannya kira-kira seperti itu. That's the power yang ada, yang ya silakan kamu mau musahkan dan akan berkembang tempat lain, atau kamu harness gitu loh. Oke, menarik sekali. Ada strategi marketing lainnya yang kemudian bisa dilakukan sebenarnya ya untuk koin jagat ini ketika Anda tadi menyebutkan mall baru buka atau objek wisata baru buka begitu, ketimbang kemudian anak-anak di bawah umur begitu ya, remaja ngerusak taman begitu ya, kemudian jadi PR juga nih apa namanya dari Pak Fixer dan juga kawan-kawan di Surabaya harus melakukan pengamanan di sana. Nanti kita akan bahas lagi soal bagaimana solusi yang harus dilakukan segera oleh pemerintah, dalam hal ini adalah Komdigi. Tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Pagi, kami akan kembali usai jeda. Kita masih membahas soal heboh berburu koin jagat di aplikasi begitu ya, permainan hingga merusak fasilitas umum. Yang disayangkan adalah merusak fasilitas umumnya begitu ya, yang kemudian menjadi PR tersendiri dari teman-teman Satpol PP, baik itu di Surabaya, tamannya juga banyak yang sekali yang rusak, di Jakarta, di Bandung juga sama begitu ya. Nah, ini efeknya yang kemudian juga membuat kita juga menjadi miris begitu ya. Mbak Nov, ini kalau menurut Anda solusinya seperti apa yang harus dilakukan? Ini kan pengguna atau pencari koin jagat ini kan biasanya anak-anak muda nih, anak-anak yang masih SMP, yang masih SD bahkan SMA begitu ya. Nah, ini gimana nih Mbak Nov? Baik, ini kalau kita lihat penggunanya nih generasi alfa, generasi yang lahir di atas tahun 2010. Jadi kalau sekarang usianya kurang lebih 15 tahun. Sekarang ini kita sudah masuk ke generasi beta, Mbak. Generasi beta itu lahir di atas 2025. Nah, kalau kita bicara anak-anak di bawah 18 tahun, 0 sampai 18 tahun itu adalah usia anak, di mana otaknya belum berkembang secara sempurna. Jadi kalau dalam tahapan prefrontal cortex di depan sini, ini belum berkembang dengan sempurna, frontal lobus frontalnya, mereka belum bisa membedakan yang baik dan yang salah, yang boleh dan yang nggak boleh, dan yang baik, yang benar dan yang jahat gitu. Jadi buat saya dalam targeting gitu dengan generasi alfa ini, dengan otak yang belum sempurna ini, mereka hanya melihat adalah uang yang saya bisa dapatkan. Dan kemungkinan untuk menjadi adiksi itu kita bisa terlihat di sini. Baru 3 minggu saja kita bisa lihat pengerusakan daripada Fasum. Saya yakin kalau dihitung itu udah miliar urusannya, bukan urusan ratusan juta lagi. Apakah kita tetap akan membiarkan baru 3 minggu ini dari Desember untuk pengerusakan ini terjadi dengan 5 juta pengguna yang sekarang sudah memakai? Kalau ini semuanya aktif dan tidak ada aturan yang dibenahi, saya yakin akan masuk bahkan di kota-kota kecil. Karena kita bicara borderless world, tanpa batasan ini semua orang bisa bermain. Dan target mereka memang sengaja, kalau buat saya melihat ya, karena generasi alfa ini adalah generasi yang sangat-sangat fasih, kita sebut dengan digital native. The truest digital native itu adalah generasi alfa. Belum kita bicara generasi beta ya, yang mungkin 100% benar-benar tanpa campuran lainnya. Dibandingkan dengan kita, makin lahir dari generasi yang transisi, imigran gitu. Dari generasi analog menjadi generasi digital. Jadi buat saya pentingnya pemerintah untuk di sini yang memegang kendali penuh terhadap apps ini, game ini, untuk memberikan aturan. Oke, di negaramu mungkin nggak terlalu booming seperti di Indonesia karena aturannya luar biasa. Ketat. Tadi sekali lagi di awal gitu ya, untuk mereka meludah kena denda, buang sampah kena denda. Nah, kita sini nggak ada aturannya. Jadi kesadaran akan menjaga ketertiban umum dan menjaga fasilitas umum ini belum sebaik mereka. Nah, kalau ini kita tidak, sekali lagi tidak kita atur, saya sudah mendapatkan masalahnya. Anak-anak yang bermain dengan adiksi, dan kalau sudah sampai ke adiksi dalam 3 minggu ini luar biasa, Mbak. Dan Anda melihat potensinya ini adiksinya sangat besar sekali. Sangat, Mbak. Gangguan prioritas. Jadi prioritas yang harusnya mereka belajar di usia ini menjadi tidak belajar, Mbak.
Bahkan bisa kepimpi-mimpi setelah pulang sekolah yang harusnya les. Mereka nggak les, Mbak. Les olahraga, pelajaran sekolah lagi, atau les musik yang lain. Itu terabaikan karena pikirannya kepengen kemana gitu. Untuk pergi menghunting si treasure ini. Lalu dibandingkan dengan Pokemon Go itu lebih komunitas, Mbak. Jadi ada orang lain di sana. Oke. Kalau ini enggak, individualistik sekali, mereka sendiri-sendiri. Gitu. Dan saya takutnya nanti kecanduannya sama dengan gangguan judi online. Karena uang yang dicari. Gitu, yang hanya terselubung dengan adanya permainan game. Jadi mungkin harus dipelajari, saya bukan ahli di dalam game, tapi harus dipelajari lebih dalam lagi aturan yang nomor 1. Dan tidak ada toleransi sekali lagi kalau sampai merusak fasilitas umum. Oke, jadi menarik sekali Anda menyebutkan tadi ada potensi seperti kecanduan judi online karena motivasinya sama, uang begitu ya, faktor ekonomi begitu ya, Mbak Novita. Mbak Nov, kalau menurut Anda nih, apa yang perlu dibenahi soal aturan ya, karakter usia, rentang usia pemakai atau penggunanya, atau seperti apa kalau dari sisi psikologinya? Kalau buat saya, rentang usia rata-rata game ini memang sulit sekali untuk kita di Indonesia ada rentang. Mereka semua ada rentang usianya, Mbak. 16 ke atas, 18 ke atas, 17 ke atas. Tetapi sekarang kontrolnya kan hampir dikatakan tidak ada. Orang tua bahkan gaptek gitu ya, gagap teknologi untuk bisa memantau bagaimana cara memantau. Karena apps itu ada ribuan apps yang bisa ada di pilihan daripada anak-anak kita. Jadi kalau buat saya ini juga pembenahan dari pemerintah bekerja sama antar lembaga dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dengan Kementerian Perempuan Perlindungan Anak untuk bekerja sama kolaborasi bagaimana caranya untuk membina orang tua ini supaya tidak gaptek-gaptek amat gitu ya Mbak. Karena kalau tidak terlalu banyak, ini cuma sepersekian detik karena ada fasilitas umumnya rusak, kita baru bicara. Tetapi banyak sekali yang merusak mental anak-anak seperti pornografi lewat game juga ini banyak sekali. Dan merusak dari dalam, Mbak, dari anak-anak kita. Atau kekerasan yang terjadi, kalau kita lihat kekerasan yang terjadi dengan penyembahan kepada satu ikon tertentu, lalu ada yang harus dikorbankan, ini juga menjadi salah satu yang harus dilihat. Jadi tidak semua apps itu baik buat anak-anak, dan kalau tidak diawasi, tidak ada pengontrolan, ya ini kita ribut karena fasilitas umum. Tapi banyak sekali yang merusak anak-anak kita. Saya ke Pak Fixer. Pak Fixer, kalau dari kacamata Satpol PP sendiri, lebih banyak mudaratnya berarti ya soal koin jagat ini ya? Ya, lebih banyak mudaratnya ya, bikin rusak banyak ya fasilitas umum. Ini baru rusak fasilitas umum, bagaimana nanti kemudian, masa kita harus nunggu sampai ada korban jiwa karena ini, karena harus mencari terus ada yang jatuh, meninggal, atau kemudian ambil koin, ada yang dapat jadi ribut, tawuran, besar-besaran, karena ini kan massa yang berkumpul dalam satu titik yang sama, dengan tujuan yang sama, lalu ada yang memprovokasi. Kita kan tidak tahu situasi di lapangan itu seperti apa ya. Ini konflik ya, saya kan itu cukup besar. Jadi awalnya senang-senang bisa jadi rame, terus menanti ada korban jiwa, baru kita kebakaran jenggot semua, nutup sana. Wah. Ini kan tidak benar ini. Jadi sebenarnya saya setuju sekali itu tadi dengan Bu Novita. Kita lihat manfaatnya lah ya. Ini seperti apa? Saya juga setuju dengan Pak Alfon ya. Artinya ini ada harus komunikasi dengan generasi sekarang, tetapi kan ada pola-pola yang harus dibenahi gitu. Nah, bisa bayangkan taman ini bukan sekedar taman loh. Ini dibiayai oleh APBD, uang rakyat ya, APBD. Lalu dirawat oleh petugas taman yang terus-menerus dengan baik, dengan hati dia merawat lingkungan itu, taman itu dengan baik. Lalu kemudian diinjak-injak, tidak ada gratis di situ. Pemerintah kota harus keluarkan uang lagi, benahi lagi, nanam lagi, merawat lagi dari belum jadi sampai jadi. Nah, ini sekitar taman. Kalau mau lihat sebenarnya itu seperti tong-tong sampah itu dibuang. Jadi seperti kota ini kan seperti tidak ada yang diurusin gitu. Perilaku orang di dalam kota ini kok jadi berubah gitu. Kalau kita lihat sampah-sampah dibuang kok sampai garuk-garuk apa ya, tong sampah.
ini kan aneh gitu saat ini. Kita berbicara zaman depan yang lebih baik, kok jadi kembali ke zaman yang apa ya, tertinggal gitu. Jadi sebenarnya ini tidak ada manfaat sendiri bagi apa ya, kalau menurut saya ini meresahkan. Seharusnya ini dievaluasi dengan baik, ya supaya kemudian kota yang sudah, saya kira tidak kota besar, saya khawatir juga ya, semua kota di Indonesia ini kalau masuk, wah ini bisa jadi heboh nih, heboh nasional ini, karena ini. Itu Mbak Disti. Oke, jadi kalaupun tidak diblokir begitu harus ada pembenahan evaluasi soal aturan ini ya, soal koin jagat ini ya. Jangan sampai kemudian merugikan dan juga merusak fasilitas umum ya Pak Fixer ya. Benar, Mbak Disti, kalau kita lihat ya, Pak Alfon sama Mbak Novi di lapangan, itu jangan hanya dipikir mereka itu cari di tengah-tengah taman. Surabaya itu kan punya taman, ada yang di pinggir-pinggir Sungai Kalimas, yang besar dan dalam. Bayangkan saja kalau mereka jalan mencari seperti tidak memperhatikan kiri kanan, terpleset, masuk ke dalam sungai, lalu kemudian tidak ada yang begitu peduli. Kehilangan nyawa itu memungkinkan terjadi di lokasi-lokasi ini. Jadi jangan sampai mau untung malah jadi buntung begitu ya Pak Fixer ya. Terakhir saya ke Mas Alfons. Mas Alfons, kalau dari Anda pribadi perlu evaluasi semacam apa yang harus dilakukan segera? Saya bilang segera oleh Komdigi ini seperti apa? Termasuk juga soal keamanan data pribadi bagi penggunanya juga perlu diperhatikan, Mas Alfons. Untuk keamanan data pribadi, jadi aplikasi ini memberikan sharing lokasi yang sangat precise dan 24 jam. Jadi katakan ambil ekstrimnya, aplikasi ini kalau saya pakai, mungkin dia lebih tahu saya di mana daripada istri saya. Karena 24 jam dia tahu. Itu pertama, dan ada sharing siapa kontak Anda, lalu ada sharing dari foto dokumen, lalu mereka melakukan sharing ke media sosial. Dan di situ ada bahayanya. Kenapa? Kalau media sosial itu tidak semua kita kenal. Lalu waktu di share ini adalah aplikasi location sharing sejatinya, ya kan? Kita share lokasi kita lagi cari ini, ada yang beritikat jahat, mereka bisa tahu lokasi kita dengan tepat. Jadi dari sisi digital di situ resikonya. Kalau dari Komdigi saya sarankan ya Anda mewakili Indonesia, ya kan? Anda jadilah sebagai orang tua. Ini ada anak yang sedang tumbuh, ya kan, sedang berproses, ya kan. Seperti Ibu bilang tadi, otaknya masih belum sempurna, masih belum bisa membedakan mana yang merusak, mana yang tidak merusak. Ya, Anda mau bina atau Anda mau tutup saja. Anda tutup saja, ya lihat saja. AI Anda boleh tutup di Indonesia, negara lain berkembang, negara lain yang maju. Kamu tutup di sini, di tempat lain maju, atau kamu di sini kamu bina, kamu bisa dapatkan manfaatnya. Kalau bisa malah kita jadikan aset kita buka di negara lain gitu loh. Jadi tergantung point of view-nya. Jadi itu kita serahkan ke Komdigi. Jadi pilihan ada di tangan Anda. Oke, baik, kita akan tunggu bagaimana solusi yang akan dihadirkan oleh pemerintah, dalam hal ini adalah Kementerian Komunikasi dan juga Digital. Jangan sampai kemudian anak-anak kita juga jadi adiksi begitu ya, kecanduan itu yang kemudian sampai tidak bisa berpikir logis dan sampai membahayakan keselamatan mereka tersendiri gara-gara begitu ya mengejar koin demi rupiah begitu, demi uang. Terima kasih Mbak Novita Tandri, kemudian ada Mas Alfons juga, terima kasih Pak Fixer, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sehat selalu Bapak dan juga Ibu. Selamat pagi. Assalamualaikum.